Bagaimana kalau kalian dikecewakan sama manga favorit kalian? Ya, itu adalah Sakamoto Days. すべての殺し屋の憧れだ。坂本は太った。 Selamat datang di channelku Vincent Nugraha. Dan di segmen kali ini aku pengen nge-review aja nih. Dan kemungkinan kedepannya aku juga akan mereview anime-anime. Konten seperti ini aku sangat terinspirasi dari Bang Eno Bening dan Bang Timothy dari Ngelatur Indonesia. Jadi kayaknya enak gitu ya ngata-ngatain film gitu. Bagi yang belum tahu, Sakamoto Days itu intinya menceritakan seorang pembunuh bayaran yang merupakan pembunuh bayaran yang terkenal dan legendaris. Tapi dia memutuskan untuk pensiun karena ingin menikah. Dan dia akhirnya punya anak dan dia punya keluarga kecil yang dia cintai dan ingin dia lindungi. Makanya dia tidak ingin hidup lagi sebagai pembunuh bayaran. Nah, ceritanya dari Sakamoto Days ini adalah bagaimana cerita si tokoh utama Sakamoto harus melindungi keluarga kecilnya, tapi masa lalunya sebagai pembunuh bayaran itu datang lagi ke dia dan keselamatan dari keluarganya ini terancam. Dan yang lebih uniknya lagi di sini adalah Sakamoto Days itu di masa kejayaannya seperti ini dan tiba-tiba di masa sekarang dia menjadi gendut. Yang mana ini wujudnya mirip dengan pelatih yang ada di Shohoku Slam Dunk. Yuk kita bahas dari Sakamoto Days terlebih dahulu. Jadi gini guys, aku merasa kalau Sakamoto Days itu kayak mengecewakan fans nih. Berawal dari kemarin openingnya muncul 1 minggu atau 2 minggu sebelum animenya rilis, dan itu membuat bener-bener lah kok gini. Aku gak mempermasalahin soundtracknya ya. Yang kita permasalahin aku yakin sama nih, yaitu adalah kualitas dari animasi Sakamoto Days, yang mana ini garapan dari TMS Entertainment. Ekspektasiku terhadap Sakamoto Days bagus banget, karena Sakamoto Days salah satu manga favoritku di Shonen Jump atau di Jump atau di Shueisha, yang menurutku levelnya itu hampir sejajar dengan Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Jigoku Raku, yang menjadi salah satu peluru andalan dari Shonen Jump. Yang pasti karena aku merasa Sakamoto Days itu sejajar dengan manga-manga yang tadi aku sebutin, ya aku berharap animasinya akan diadaptasikan dengan level yang hampir sama. Padahal garapan dari TMS Entertainment itu bagus banget. Dr. Stone salah satunya. Dr. Stone animasinya kurang bagus apa guys? Ya memang nggak perfect banget, tapi menurutku itu udah bagus banget. Dari openingnya dulu aja deh. Openingnya itu aduh, aku mau bingung bilang apa ya, jelek aja jelek. Secara perspektif gambar itu bener-bener tidak proporsional. Waktu adegan lari itu bener-bener kayak ayolah, bisa lo dibikin lebih bagus. Kalau soundtracknya aku nggak masalah, opening soundtracknya bagus, enak didengar. Cuman tidak didukung dengan visualisasi yang baik. Ya gimana saya nggak kesel ya? Padahal waktu saya nonton trailer pertamanya itu saya hype banget, seneng banget, karena manga favorit saya diadaptasi nih. Cuman kesalahan saya mungkin karena saya terlalu hype kali ya, jadi tidak terlalu detail memperhatikan animasinya. Di trailer secara grading atau pewarnaan itu mantep banget, bagus banget. Narasinya pun juga oke. Tetapi kalau kita perhatikan lebih detail, itu pergerakannya agak kaku loh. Untuk sebuah action agak kaku. Tidak jelek tapi agak kaku. Dan diperparah dengan openingnya yang tidak sesuai harapan kita. Tapi ya sudahlah, waktu nonton openingnya yang dirilis Netflix kalau nggak salah, saya masih berharap bahwa ini akan menjadi anime yang bagus. Karena di My Anime List, manga dari Sakamoto Days, itu skornya aja 8,16. Ya secara story dengan tema shonen itu angka 8 itu udah bagus banget. Secara materi yang akan diadaptasi selama adaptasinya nggak dikacau balokkan ya, ini harusnya bagus. Jadi saya masih berusaha positif thinking, oh mungkin openingnya aja yang kayak gini, semoga saja animenya tidak. Dan datanglah waktu saya nonton episode 1 dan kedua. Nah setelah habis nonton episode 1 dan 2, kekecewaan saya sedikit terobati. Kita bahas dari grafisnya dulu. Grafis dari episode 1 dan 2 itu sebenarnya juga nggak bisa dibilang bagus, tapi nggak bisa dibilang jelek banget. Kalau misalnya kita bandingkan dengan anime yang kualitasnya jelek banget kayak Blue Lock yang katanya kayak PowerPoint digeser-geser doang, atau Record of Ragnarok yang sama problemnya, Sakamoto Days jelas tidak. Dia masih memiliki pergerakan-pergerakan yang cukup dinamis, terutama di bagian action. Tapi apakah pergerakan actionnya ini bagus dan setara dengan Jujutsu Kaisen, dengan Chainsaw Man, atau bahkan dengan garapan yang sama dari studionya, yaitu Dr. Stone? Menurutku untuk pergerakan actionnya itu jauh lebih bagus Dr. Stone daripada Sakamoto Days. Padahal di manga salah satu poin terbaik dari Sakamoto Days adalah action yang dibuat itu bisa digambarkan dengan amat sangat bagus. Bahkan di manganya itu kadang sampai 2-3 halaman itu cuman buat actionnya. Yang mana actionnya tuh lompat ke sana kemari gitu karakternya. Pasti ekspektasi kita naik dong waktu nonton animenya. Tetapi sayang memang tidak sebagus itu. Tetapi masih bisa dinikmati. Terutama waktu adegan Sakamoto nendang Shin di minimarket dan waktu dia bertarung untuk nyelamatin Shin itu cukup oke sebenarnya. Cuman memang tidak mencapai ekspektasi yang kita harapkan. Di episode 2 pun sebenarnya juga begitu. Pertarungan melawan pembunuh bayaran yang namanya Sonhi dan Bacho itu loh kalau nggak salah. Menurutku ya biasa aja. Tetapi adegan finishingnya dari pertarungan kedua orang ini seperti waktu Shin banting dan ketika Sakamoto mukul, Sakamoto nimpah kulkas, menurutku itu benar-benar epic banget. Bagian itu cukup membuatku puas meskipun bukan dengan gerakan yang dinamis, tapi lebih ke gerakan yang ikonik menurut
menurutku. Gerakan ikonik yang di manga diadaptasi dengan baik di animenya. Oh iya, adegan favoritku juga di anime ini adalah waktu bagian Sakamoto memikirkan cara untuk membunuh Shin di dalam pikirannya Shin. Itu benar-benar epic banget sih. Itu untuk masalah grafis. Sekarang masalah story-nya nih. Secara story ini sebenarnya masih mengikuti cerita yang ada di Sakamoto Days. Cuman ada 2 chapter yang hilang karena di episode 1 itu benar-benar mengadaptasi full dari chapter 1. Tapi di episode kedua ini ada cerita yang dilompati, yaitu di chapter 2 dan 3. Kalau tidak salah episode 2 itu mengadaptasi dari chapter 5 atau 4, aku lupa. Waktu Shoutang muncul itu nggak langsung di chapter kedua. Padahal chapter 2 dan 3 itu actionnya juga mantep banget. Shin bertarung di atas bis sama Sakamoto. Terus di chapter 3 itu bagian dimana Sakamoto akhirnya berubah menjadi kurus. Tiba-tiba menjadi kurus gitu. Tapi mungkin karena cerita ini dianggap sebagai kayak filler ya sama pihak animatornya. Jadi mereka memilih untuk menghilangkan chapter 2 dan 3 itu. Dan langsung ke cerita intinya dimana Shoutang itu kan nanti akan berperan penting dalam cerita Sakamoto di kedepannya. Apalagi nih anime cuma 11 episode. Jadi kalau mau mengadaptasi semuanya mungkin agak nggak cukup nih waktunya. Terus ada lagi bagian yang aku suka dari animenya. Itu bagaimana anime ini bisa mengingatkanku waktu awal-awal baca chapter Sakamoto dengan hanya 2 episode. Salah satu hal yang aku suka dari Sakamoto di situ adalah dramanya. Yang mana di episode 1-2 ini benar-benar bisa ditunjukkan nih. Bagian waktu Sakamoto menyelamatkan Aoi, istrinya yang jatuh karena tidak suka. Lalu Sakamoto masih menjadi pembunuh bayaran. Waktu Sakamoto ingin menolong Shin. Terus waktu Shoutang mau bergabung ke Sakamoto, menurut itu cukup digambarkan dengan vibes yang bagus. Tapi sekali lagi dengan animasi yang menurutku masih tidak memuaskan. Tetapi itu jauh lebih bagus daripada Blue Lock dengan Record of Ragnarok. Dan ini masih amat sangat bisa untuk dinikmati. Dan itu terbukti setelah animenya ini rilis ya. Di My Animalist itu skornya episode 1 dan 2 saja itu sudah 8,04. Yang mana ini cukup diapresiasi berarti ya. Secara story berarti cukup banyak yang suka. Cuman secara grafis memang agak kurang. Tetapi mendapatkan skor 8 di 2 episode pertama menurutku itu pencapaian yang bagus sih dari Sakamoto Days. Dan jelas aku tetap pasti akan nonton sampai selesai. Kalau kita membandingkan dengan Dan itu memang agak berat ya masalah grafisnya ya. Tapi secara story Sakamoto Days ya masih bisa lah buat ngejar. Nah itu adalah review Sakamoto Days dariku. Dan mungkin kedepannya kalau ada hal yang menarik dari Sakamoto Days akan aku bahas juga ya. Tapi nggak tahu juga sih. Sebelum kalian pergi aku mau promosi sedikit nih guys. Aku sekarang punya channel baru. Vincent Nugraha ini adalah channel utama. Tapi aku punya channel kedua yaitu namanya Ceritain Dong. Yang mana di situ aku akan membuat konten-konten anime yang khusus untuk alur cerita anime saja. Dan Sakamoto Days juga aku bahas di situ. Tapi secara alur cerita saja. Aku nggak bahas reviewku di situ. Aku bahas reviewnya di sini. Di situ cuma benar-benar murni alur cerita aja. Dan sekarang udah 2 episode udah rilis, silahkan guys bisa langsung ditonton. Inilah alur cerita pembunuh bayaran gendut Sakamoto Days. Dahulu kala ada seorang pembunuh legendaris, namanya adalah Sakamoto Taro. Selain itu aku juga nggarap Zenshu, itu bagus banget dari MAPPA juga. Meskipun animenya bohong sama saya ya, karena saya mengira itu adalah anime tentang pembuatan anime, ternyata malah anime tentang isekai. Terus saya juga bahas Medalis tentang ice skating gitulah, bagus banget. Dan aku minta dukungan kalian untuk di subscribe dan juga ditonton. Siapa tahu bisa menjadi teman makan kalian selain di channel ini kan. Sampai jumpa di video review berikutnya. Ada request anime yang bisa aku bahas gak? Nama saya Vincent Nugraha undur diri. Ciao.